Kalau mereka berselisih tentang sesuatu masalah, tentu namanya manusia, tabiatnya suka berselisih. Sahabat pun manusia, bahkan makhluk pun berselisih, bahkan malaikat pun berselisih. Ingat kisah malaikat rahmat dan malaikat azab yang berselisih tentang orang yang sampai membunuh 100 orang kemudian mati di tengah jalan. Berselisih malaikat rahmat dan malaikat azab. Malaikat rahmat dia mengatakan dia bagian dia, malaikat azab mengatakan dia bagian dia, sehingga Allah mengutus satu malaikat sebagai hakim. Adanya khilaf ilmiah. Nah, kalau mereka para sahabat berselisih tentang sesuatu masalah, baik masalah keduniaan mereka atau akhirat mereka, atau masalah amalia, perbuatan dan ilmiah, mereka segera merujuk kepada kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasul, mengamalkan perintah Rabbul Alamin. Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Ketaatan kepada Allah dan Rasul mutlak, tidak boleh dipilah-pilih, tidak boleh dipikir-pikirkan. Yang ada adalah perkataan kita sami'na wa ata'na. Karena itu kata kerja ati'u diulang sampai 2 kali. Ati'ullaha wa ati'ur Rasul, yang menunjukkan ketaatan mutlak. Tidak boleh pilih-pilih, tidak boleh mikir-mikir. Sami'na wa ata'na. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang hak itu dari Rabbmu, maka jangan sekali-kali kau menjadi orang yang ragu. Wa ulil amri minkum. Ulil amri yang memiliki kekuasaan. Ulil amri ada 2 di dalam Islam. Yang mengambil bagian besar adalah al-ulama, fuqaha, itu ulil amri. Yang kedua umara, itu ulil amri. Baik umara yang saleh maupun yang tidak saleh, yang fasik. Kewajiban kita mentaatinya, tidak boleh keluar dari ketaatan kepada ulil amri. Kita berada dalam masyarakat negara ini, ada ulil amrinya, kewajiban kita mentaatinya, kewajiban kita mentaatinya, dan tidak boleh kita keluar dari ketaatan secara umum. Tidak boleh kita memberontak, tidak boleh kita mencaci maki, tidak boleh kita melaknat para ulil amri itu. Kalau ada yang tidak baik di antara mereka, dinasehati. Yang menasehatinya para ulama, orang-orang alim, dan tidak di depan umum, harus diri berdua. Kalau ulil amri mau terima, alhamdulillah. Kalau tidak terima, dia telah menyampaikan yang hak. Kalau ulil amri memerintahkan maksiat, perhatikan, memerintahkan maksiat, kata Nabi SAW, fala sam'a wala ta'ah, tidak boleh mendengar, tidak boleh mentaatinya, karena tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka maksiat kepada Allah, karena ketaatan kepada Allah adalah mutlak. Ketaatan kepada Allah dan Rasulnya mutlak. Ketaatan kepada ulil amri dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya. Allah memerintahkan kita untuk taat kepada ulil amri, maka kita mentaatinya. Rasulullah SAW memerintahkan agar kita taat kepada ulil amri, maka kita mentaatinya, yaitu ketaatan innamat ta'atu fil ma'ruf, kata Nabi, ketaatan dalam hal yang ma'ruf, yang baik. Idza umira bi maksiatin fala sam'a wala ta'ah, apabila diperintah maksiat tidak boleh mendengar, tidak boleh mentaati, tetapi tidak boleh memberontak, tidak boleh keluar, memisahkan diri, tidak boleh, karena kerusakannya lebih besar dari maslahatnya, mudaratnya, dan seterusnya. Ada pembicaraan yang luas dalam bab ini, karena yang kita maksudkan bukan untuk membahas ini,
tapi yakni untuk membahas bahwa para sahabat apabila mereka berselisih tentang sesuatu, maka mereka mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Perhatikan lanjutan ayatnya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Maka jika kamu berselisih, perhatikan, fa in tanaza'tum fi syai'in, maka jika kamu berselisih, berlainan pendapat, berbeda pendapat, fi syai'in, pada sesuatu apa saja, dunyawiyah, ukhrawiyah, diniyah, apa saja, karena Islam agama yang mengatur hidup dan kehidupan manusia bagi dunia dan akhirat mereka dan untuk kemaslahatan mereka. Farudduhu ilallah war Rasul, maka kembalikanlah kepada Allah war Rasul dan Rasul. Kembalikan kepada Allah, kepada Al-Quran, kembalikan kepada Rasul, kepada As-Sunnah. Tidak diulangnya huruf ilah. Allah tidak mengulang farudduhu ilallah wa ilar Rasul. Maknanya, kata Al-Imam Ibnul Qayyim di sebagian kitabnya, bahwa kita kembalikan kepada siapa saja sama. Mau kembalikan lebih dahulu kepada Al-Quran boleh, mau kepada Sunnah boleh. Karena itu huruf ilah tidak diulang dalam penyebutan farudduhu ilallah war Rasul. Kembalikan kepada Allah dan Rasul. Jadi yang mana kita mau mulai? Dari hadis dulu boleh, dari Quran dulu boleh. Karena Quran dan hadis berjalan bersama. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Huruf in lagi, huruf in syarat. Sebagai bukti kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalau terjadi perselisihan di antara kamu, maka hakimnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Dan semuanya dikumpulkan di mahkamah syar'iyah, mahkamah Al-Quran dan Sunnah. Nanti Al-Quran dan Sunnah, Allah dan Rasulnya yang akan menyelesaikannya. Ini sebagai bukti bahwa kita beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang demikian itu, dzalika khairun, pertama lebih baik, yakni bagi kamu, wa ahsanu ta'wila, dan akibatnya pun baik, kesudahannya pun baik, karena tidak dikembalikan kepada perkataan-perkataan manusia, tidak dikembalikan kepada akal pikiran manusia, tidak dikembalikan kepada adat istiadat manusia, tidak dikembalikan kepada ajaran nenek moyang, tapi dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini bukti lagi, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Begitulah sifat para sahabat ridwanullah alaihim jami'an.